Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab gugus fungsi pada bagian keton baik berupa tata nama dan reaksi yang ada. Nah, untuk keton itu nama lainnya adalah alkanon dengan gugus CO, atau kalau saya tulis strukturnya itu menjadi C rangkap 2O. Untuk rumus umum dari keton itu sama dengan aldehid, yaitu CnH2NO. Nama lazim atau nama trivial untuk keton itu adalah alkil keton. Jadi kita akan sebutkan alkil di sebelah kiri, kemudian alkil di sebelah kanan gugusnya, baru diikuti kata-kata keton. Sedangkan untuk nama iupaknya itu nanti nomor cabang, nama cabang atau alkil, kemudian nomor gugus, baru diikuti nama gugus atau alkanon. Sebagai contoh, di sini ada dua struktur, akan kita tentukan nama lazim dan nama iupaknya. Yang pertama di sini, nah di sebelah kiri gugus CO ini ada C yang jumlahnya 1, ini namanya adalah metil. Kemudian di sebelah kanannya ini C jumlahnya 2, berarti nama alkilnya adalah etil. Etil dan metil secara abjad duluan etil, berarti kita namakan dulu etil, baru diikuti metil, baru diikuti kata-kata keton. Sedangkan untuk nama iupaknya kita akan tentukan rantai utamanya atau rantai yang paling panjang. Di sini yang paling panjang adalah yang lurus, dan kebetulan di sini contohnya masih sederhana, belum ada cabang. Berarti saya langsung ke nomor gugus diikuti nama gugus. Dengan konsep gugus harus berada di nomor yang kecil. Berarti penomorannya dari kiri 1, kemudian gugusnya di sini nomor 2, kemudian ini nomor 3 dan nomor 4. Berarti nomor gugusnya ada di nomor 2. Karena rantainya ada 4, berarti namanya adalah butanon. Sedangkan yang berikutnya di sebelah kiri gugus di sini jumlah C-nya 2, yaitu etil. Di sebelah kanan juga jumlah C-nya 2, berarti etil juga. Karena namanya sama-sama etil, kita akan singkat menjadi dietil, ikuti kata-kata keton. Sedangkan untuk nama iupaknya, kita tentukan rantai utama. Di sini rantai utamanya yang lurus. Nah, penomoran gugus harus berada di nomor yang kecil. Dalam kasus struktur ini bisa kita mulai dari kiri, bisa kita mulai dari kanan, karena sama saja. Saya mulai dari kiri, berarti ini 1, 2, karena jumlah C-nya ada 2. Kemudian gugus CO di nomor 3, ini 4, dan nomor 5. Berarti gugus di sini ada di nomor 3, kita tulis 3. Kemudian karena rantainya ada 5, namanya adalah pentanon. Nah, selanjutnya kita akan latihan penamaan untuk keton, baik nama lazim maupun nama iupak, dengan aturan nama iupaknya seperti yang ada di layar yang saya beri kotak. Kita ke nama lazim terlebih dahulu. Nah, di sini yang soal yang pertama, ini adalah gugusnya, gugus CO. Nah, di sebelah kiri CO ini jumlah C-nya 1, itu namanya adalah metil. Kemudian di sebelah kanannya jumlah C-nya ada 3. 3 itu aslinya adalah propil. Cuman untuk propilnya ini dia berstruktur. Dia punya struktur siku. Berarti kalau dia punya struktur siku itu namanya struktur iso. Berarti ada metil dan isopropil, tapi dalam penamaannya yang kita urutkan itu kata dasarnya metil dan propilnya. Metil dan propil duluan metil, sehingga metil diikuti isopropil diikuti kata-kata keton. Untuk nama iupak kita tentukan rantai utama. Di sini rantai utamanya yang lurus. Kemudian penomoran gugus harus di nomor yang kecil, berarti saya mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, ada cabang di nomor 3, berarti 3. Karena jumlah C-nya 1, di cabangnya berarti 3 metil. Kemudian gugus di nomor 2, berarti 2. Dan rantainya ada 4, berarti 2 butanon. Nah, untuk yang berikutnya, karena di sini strukturnya sudah rumit, kalau strukturnya rumit, kita akan namakan nama iupak saja. Nah, kalau nama iupak tetap kita tentukan rantai utama, atau di sini rantai utama atau yang paling panjang adalah yang lurus. Oke, kemudian gugus harus berada di nomor yang kecil, berarti penomorannya saya mulai dari kanan. 1, 2,
3, 4, 5, oke, ada 6 rantai utamanya. Kita akan tentukan cabangnya dulu. Di nomor 4 ada 2 jenis cabang. Cabang yang atas jumlah C-nya 2 itu namanya adalah etil, sedangkan cabang yang bawah itu jumlah C-nya 1, berarti namanya adalah metil. Metil dan etil secara abjad duluan etil, berarti saya namakan etil dulu, berarti 4 etil, kemudian 4 metil, karena gugus berada di nomor 2, berarti kita nomori 2, dan rantainya ada 6 adalah heksanon. Soal yang berikutnya, di sini hati-hati, rantai utamanya itu bukan yang lurus ya, karena ada rantai yang lebih panjang. Di sini kita mulai dari bawah, kemudian kita ke kiri, nah kita belok lagi ke bawah. Oke, kemudian karena gugus harus berada di nomor yang kecil, di sini kalau kita lihat sekilas itu sama saja penomoran bisa dari bawah kiri atau bawah kanan. Saya mulai dari bawah kiri, ini ada nomor 1, 2, karena jumlah C-nya 2. Kemudian di sini 3, 4, 5. Oke, yang terakhir di sini ada 6 dan 7. Oke, ada cabang di nomor 3 dan ada cabang di nomor 5 ya. Masing-masing di sini ada 2 jenis. Di nomor 3 ada jumlah C1 ini metil, di sini juga metil. Di cabang nomor 5 jumlah C1 metil, di sini juga metil. Berarti saya tulis dulu nomornya, nomor cabangnya ada di nomor 3355. Karena metilnya ada 4 berarti tetrametil. Kemudian gugus ada di nomor 4 berarti 4, dan karena rantainya ada 7 berarti 4 heptanon. Soal yang terakhir, nah gugus fungsi di sini bisa saya tulis strukturnya C rangkap O seperti soal nomor 1, 2, 3, atau bisa saya singkat langsung CO seperti ini. Jadi tidak usah bingung ketika dia dijabarkan atau disingkat. Oke, untuk nama lazim berarti di kiri gugus di sini jumlah C-nya 1 namanya metil, di sebelah kanan di sini jumlah C-nya 4 itu aslinya namanya butil, tapi karena di sini strukturnya siku, berarti ini aslinya adalah struktur iso. Berarti ini adalah isobutil. Nah, butil dan metil secara abjad duluan butil, berarti isobutil diikuti metil diikuti kata-kata keton. Sedangkan untuk nama iupaknya di sini rantainya berarti yang lurus bisa, belok bisa, sama saja jumlah C-nya. Kalau lurus, ini nomor 1, karena gugus harus berada di nomor yang kecil. 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 rantai utamanya. Kemudian ada cabang di nomor 4. Dengan jumlah C1 berarti 4 metil, gugus ada di nomor 2 berarti 2, dan karena rantainya 5 berarti 2 pentanon. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penamaan dari keton. Selanjutnya kita ke reaksi yang ada pada keton. Ada 2 jenis reaksi. Reaksinya sama-sama adisi, tapi yang digunakan untuk reaksi adisi itu berbeda. Yang pertama adalah reaksi adisi dengan H2 atau biasa kita sebut dengan reduksi ya. Nanti keton kalau diadisi dengan H2 akan menghasilkan alkohol sekunder. Dengan rumus umum, RCOR ditambah H2 akan menghasilkan alkohol sekunder. Apa itu alkohol sekunder? Alkohol sekunder kemarin itu OH-nya terikat pada CH. Atau kalau mau lebih mudahnya nanti CO ini akan berubah menjadi CHOH. Sebagai contoh, CH3, CO, CH3 ditambah dengan H2 akan berubah menjadi 2 pentanol ya. Ini adalah alkohol sekunder. Kenapa? Karena OH-nya terikat pada CH. Jadi mudahnya untuk reaksi adisi dengan H2, nanti gugus CO kalau dia mengalami reduksi akan berubah menjadi CHOH. Yang kedua, sama-sama adisi tapi kita menggunakan asam sianida atau HCN, di mana nanti kalau kita reaksikan dengan HCN, jadi di sini ada CH3, CO, CH3 sama. Ini adalah gugus ketonnya. Ditambah dengan HCN, nanti dia akan berubah menjadi, nah di sini alkoholnya menjadi alkohol tersier. Kemudian di sini ada cabang CN ya. Jadi CO akan berubah menjadi, jadi dia ada 2 ikatan, yang atas jadi OH.
atau alkohol tersier. Ini nanti karena OH-nya terikat pada C, kemudian yang bawah adalah CN. Untuk sifat keton, yang pertama, alkanon suku rendah dengan jumlah C sedikit, itu pada suhu kamar berwujud cair, tidak berwarna, berbau harum, dan mudah larut dalam air. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, itu sukar larut dalam air. Sedangkan pada alkanon suku tinggi, itu dia akan berwujud padat. Untuk kegunaan pada keton, di sini yang secara umum atau paling sering digunakan itu adalah kegunaan dari suatu aseton atau propanon. Jadi kegunaan aseton yang pertama itu sebagai pelarut senyawa karbon, misalnya untuk membersihkan cat kuku atau kutek, melarutkan lirin dan plastik. Yang kedua kita bisa gunakan untuk membuat kloroform atau obat bius, iodoform dan isopren. Cukup sekian untuk penjelasan dari keton. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.